Shalom adik-adik. Kurang semangat nih. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Jempolnya diangkat dong. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Yes. Adik-adik yang di rumah, kita pasukannya Tuhan dulu yuk. Jongkok kita ya. Pasukan siap. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Sekali lagi selamat pagi. Pagi luar biasa. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau mulai ibadah kita hari ini. Kita angkat pujian Ku Mau Cinta Yesus.
Adik-adik yang di rumah, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk bangsa negara kami, Tuhan Yesus. Kami bawa bangsa Indonesia ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus. Berkati bangsa ini, Tuhan Yesus, Bapak Presidennya, Tuhan Yesus, yang memerintah bangsa ini, Tuhan Yesus. Engkau berkati, Tuhan Yesus, dari pejabat yang tertinggi hingga yang terendahnya, ya Tuhan Yesus. Engkau berkati, Tuhan Yesus, Bapak Presiden Jokowi dengan wakilnya, Tuhan Yesus, supaya hikmat marifat-Mu turun atas Bapak Presiden, Tuhan Yesus. Engkau berkati juga, Tuhan Yesus, masyarakat yang tinggal di bangsa ini, Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati, Tuhan Yesus. Biarlah masyarakatnya bisa mematuhi protokol kesehatannya, Tuhan Yesus. Bisa menjalankan dengan baik, Tuhan Yesus. Bisa taat, ya Tuhan Yesus. Berkati juga, Tuhan Yesus, untuk adik-adik, ya Tuhan Yesus, yang di rumah, Tuhan Yesus, yang bisa berkumpul hari ini, Tuhan Yesus. Kami berkumpul untuk menyembah-Mu, Tuhan Yesus. Hari ini, Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah kami hari ini, Tuhan. Engkau yang berkati, Tuhan Yesus, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati, Tuhan, adik-adik, Tuhan Yesus, yang di rumah, Tuhan. Biarlah pencurahan Roh Kudus terjadi atas kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya, sama-sama katakan amin. Ayo adik-adik yang di rumah, kita bangkit berdiri, kita mau puji Tuhan. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku.
tempat saya, surga tempat saya, surga tempat saya, Surga tempat saya. Beri kembali buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali adik-adik yang di rumah. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau mengangkat pujian. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua Dosaku, katakan Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Adik-adik yang di rumah, ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sebentar kami kami akan akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami Berkati kami agar kami agar kami duduk diam, duduk diam, dengar-dengaran dengar-dengaran akan firman Tuhan. akan firman Tuhan. Berkati kakak-kakak Berkati kakak-kakak yang akan memberitakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. 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 Sama-sama katakan Amin. Salam adik-adik, kita bertemu lagi ya pada hari ini untuk kita mau belajar bersama-sama untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Siapa yang mau? Yuk kita semuanya kita mau mulai untuk beribadah. Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu dan setelah itu kita mau masuk dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik untuk kasih dan kemurahan Tuhan. Penjagaan Tuhan yang sempurna pada setiap kami mengucap syukur Tuhan.
Dan saat ini kami mau belajar kebenaran firman Tuhan di ibadah anak pada hari ini. Tuhan terus berkarya atas kami, berikan kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, sehingga kami boleh menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, berbicara atas setiap kami. Kami siap untuk mendengarkan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Ya, semua anak-anak duduk manis. Bawa Alkitabnya, dibuka sekarang Alkitabnya di Matius 4 ayat 18 sampai 22. Judulnya adalah Yesus memilih murid-muridnya. Ya, temanya itu dipilih untuk menerima kasih mula-mula. Begini ceritanya. Sudah siap untuk dengar cerita? Duduk yang manis ya. Yesus tinggal di sebuah kota di tepi danau besar yang disebut Laut Galilea. Yesus waktu itu sedang bersiap untuk melayani adik-adik. Terus Yesus akan memilih murid-murid. Wah, kan Yesus punya murid 12 murid ya. Nah, ini cerita tentang Yesus mau mencari murid-muridnya itu. Begini ceritanya, ketika Yesus sedang berjalan di tepi danau, dia melihat 2 orang di dalam perahu. Mereka sedang melemparkan jala. Kalau sedang melemparkan jala di perahu berarti dia apa pekerjaannya adik-adik? Petani? Oh salah lah. Nelayan. Jadi mereka sedang melemparkan jala ke dalam air untuk menangkap ikan. Tahu nggak adik-adik 2 orang itu namanya siapa? Ada yang tahu? Ini namanya Simon dan Andreas ya, itu mau namanya. Lalu Yesus memanggil kedua orang itu. Ayo ikut aku. Aku akan menjadikanmu penjala manusia. Begitu kata Tuhan Yesus sama 2 orang yang ada di perahu itu yang sedang menangkap ikan. Mereka mau apa enggak sih adik-adik? Ini jawabannya. Mereka tanpa ragu-ragu, Simon dan Andreas itu bangkit. Lalu meninggalkan jala dan pekerjaan mereka itu sebagai nelayan dan mengikut Yesus. Mereka mau ikut Yesus adik-adik. Kemudian Yesus, Andreas, dan Simon. Ya, Simon itu disebut juga siapa? Petrus. Terus berjalan di sepanjang garis pantai. Mereka berjalan, kan tadi udah dipanggil, mereka ikut Tuhan Yesus. Di sana waktu mereka berjalan, mereka melihat juga ada 3 orang di perahu juga. Kalau ada di perahu berarti mereka sebagai apa juga? Ya nelayan, penjala ikan. Orang-orang ini siapa? Namanya? Ada lagi namanya 3 orang ini ya. Tadi 2 orang, sekarang 3 orang. Adalah Yakobus, saudaranya Yohanes, dan ayah mereka itu adalah Zebedeus. Lalu ketika Yesus memanggil mereka, mereka menjawab dengan segera. Yohanes dan Yakobus waktu dipanggil, mereka menjatuhkan jala mereka, lalu melompat keluar dari perahu dan meninggalkan ayah mereka Zebedeus untuk mengikut Tuhan ya. Yesus memanggil nelayan menjadi muridnya. Kan? Pekerjaannya banyakannya nelayan, murid-murid Tuhan Yesus itu adik-adik. Mereka penjala ikan. Dia tahu, ya Tuhan tahu bahwa kekuatan Tuhan akan sangat terlihat pada orang-orang biasa, yaitu si nelayan-nelayan ini. Tahu nggak adik-adik, dalam beberapa tahun mereka menjadi utusan
yang menyebarkan Injil ke semua bangsa di dunia. Tugas itu adalah tugas yang sangat besar adik-adik. Luar biasa ya kalau dijadikan muridnya Tuhan Yesus, punya tugas. Pada akhirnya adik-adik, Yesus memilih 12 murid yang kebanyakannya mereka adalah nelayan. Ya, seringkali murid-murid ini tidak memahami pelajaran Yesus, apa yang diajarkan Yesus. Seringkali mereka menunjukkan iman yang lemah. Aku kayaknya nggak mampu deh, kayak begitu ya. Tetapi seiring berjalannya waktu, adik-adik, orang-orang ini, murid-murid Tuhan ini bertumbuh lebih kuat dalam pengetahuan mereka tentang Tuhan. Hebat ya. Akhirnya mereka bertumbuh adik-adik. Lalu bertumbuhnya karena apa adik-adik? Yaitu melalui kuasa Roh Kudus. Roh itu adalah roh yang menolong. Mereka punya tugas mewartakan Yesus sebagai Mesias yang disalibkan dan dibangkitkan. Ya, adik-adik, nama ke-12 murid itu adalah 1 Petrus, 2 Andreas, 3 Yakobus, 4 Yohanes, 5 Filipus, 6 Bartolomeus, 7 Thomas, 8 Matius, 9 Yakobus, 10 Tadeus, 11 Simon, dan 12 Yudas. Ini 12 murid Tuhan Yesus adik-adik. Sama seperti mereka adik-adik, kita juga muridnya. Kita juga murid Tuhan dan kita juga dipilih untuk dikasihi dan dipersiapkan, diperlengkapi untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Ya, kita semua adalah murid-muridnya Tuhan yang mempunyai tugas untuk mewartakan Injil tentang Mesias. Mesias itu siapa? Penyelamat umat manusia yang menebus dosa di kayu salib. Supaya kita semua kembali kepada kasih yang mula-mula kepada Tuhan adik-adik. Makanya kita harus sungguh-sungguh bertumbuh dalam firman Tuhan. Dengan kekuatan dari mana? Aku gak bisa kakak. Seringkali aku bikin dosa lagi. Ya, kita butuh pertolongan Roh Kudus. Roh yang memberikan kita kemampuan untuk kita bisa punya kasih yang mula-mula sama Tuhan. Ya, seperti 12 murid Tuhan Yesus. Mereka mempunyai kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Dan Tuhan perlengkapi mereka untuk mereka menjadi pewarta Injil Kerajaan Allah. Adik-adik mau memberitakan firman dimanapun engkau berada, menjadi saksinya Tuhan? Ya, kalau mau lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kakak Theo berdoa. Tuhan Yesus, jadikan aku menjadi murid-murid Tuhan yang bertumbuh dalam firman Tuhan. Jadikan kami menjadi pelaku firman-Mu. Allah Roh Kudus, mampukan kami untuk kami berani mengatakan, mewartakan keselamatan yang datangnya dari Tuhan yang sudah lahir, mati, dan dibangkitkan
menyelamatkan umat manusia. Terima kasih Tuhan, kami rindu Tuhan pakai kami luar biasa untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di bumi ini. Jadikan kami menjadi murid Tuhan Yesus yang diurapi. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami yakin dan percaya Tuhan akan pakai kami dengan luar biasa. Yuk adik-adik angkat kedua belah tanganmu. Kita mau menerima berkat. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian dalam kehidupanmu. Kau akan dijadikan kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan membawa engkau naik dan tidak menjadi turun. Tuhan memberkati keluar masukmu. Dan apa saja yang kau perbuat, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Adik-adik yang percaya dan diberkati, kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, tetap sehat, tetap bersemangat. Tuhan Yesus memberkati.